yang cantik. Waalaikumsalam. Makasih sudah berhadir di acara yang Ulun adakan, yang Ulun akan presentasikan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya pelajari selama saya mengikuti CGP, saya akan berbagi. Mungkin saya di sini berbagi, saya juga bukan orang pintar ya, mungkin lebih pintar bagian dia daripada Ulun. Karena kita di sini sama-sama belajar, Ulun belajar, dia pun juga belajar. Marilah kita bersama-sama belajar. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Silahkan. Selesai. Nah, di sini Ulun akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Ini fasilitator yang biasanya membimbing kami dan mengajar praktek kami. Nih, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, empat dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Kodrat itu sebenarnya ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berasal dari diri anak, karakter anak pasti berbeda-beda kan, ada yang medok bahasanya, sesuai lingkungannya, sedangkan kodrat zaman itu sesuai dengan teknologi, perkembangan zaman. Pasti perkembangan zaman berbeda-beda tiap tahunnya. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila yang ada 7. Ada 6, maaf. Konsep utama budaya positif ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. Keyakinan kelas segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpihak, bertindak dan mencinta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bu. Ini ada sebuah kasus. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Ini kita mengepal tangan yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memahami, menggoda, mengindik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Artinya, misalnya Ulun mengepal tangan, sedangkan Bu Betty berusaha membuka dengan efek Ulun Bu Betty dengan segala cara menunjuk apa sih keistimewaan yang ada di tangan Ulun nih. Berarti anak juga begitu. Kita harus berusaha membuka kepala tangan anak
dengan membujuk mereka, gimana caranya kita membujuk mereka agar mereka mau dengan apa yang kita bilangi dengan baik dan menjadi lebih baik. Bu. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol ilustrasi kontrol Dr. William Glasser. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pokoknya kita harus bisa mengontrol murid dimanapun kondisi murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua pemuat positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Apa sih makna disiplin positif menurut ibu-ibu? Menurut Ibu Murni, apa makna disiplin positif? Maknanya? Ya. Kalau maknanya itu sih, kalau disiplin positif ya saya kira kita lebih baik lagi, terutama untuk kedisiplinan caranya kita waktu misalkan kita datang tepat waktu. Iya. Sudah Ibu? Iya. Terima kasih. Apa yang dibilang Ibu ini benar. Kita harus disiplin dan tepat waktu. Tapi ada yang lebih menurut pelajar yang di sana ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, eksploratus, dan plano. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan peraturan kecenderungan umum. Adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau disiplin di sini kita biasanya kan ada penghargaan, kayak kita contohnya di dulu absen kita dihargai dengan bonus insentif. Kalau dengan adanya insentif kita menjadi semangat, tapi setelah tidak ada insentif dari sekolah kita malah menjadi molor dan malas. Nah itu menurut saya. Ya, next Bu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Bahwa kita tuh disiplin harus dari diri kita sendiri, bukan dari perintah orang lain. Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita dulu. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada 5. Kebutuhan cinta kasih sayang, penguasaan, supervisi, kesenangan, dan kemanusiaan. Di sini realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next Bu. Nih, yang kebutuhan dasar menurutnya ada 5. Yang ini gambar tadi Bu. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepuasaan. Next. Ini ada kasus Ibu Ria, guru kelas TKB, dia di TK Bina Putra, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas.
bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Menurut Ibu, gimana? Lapar, Bu. Iya, lapar. Apa lagi? Berarti dia Lapar. Karena minta iya. bekal temannya karena lapar. Iya, Atau betul. karena pengen, Bu. Pengen Iya. pipi. Menurut Bu ini berarti dia minta kasih sayang. Ya. Iya, minta Cari perhatian. perhatian. Ya, cari perhatian. Karena meminta bekal temannya karena dia tidak bawa bekal. Nah, itu jawabannya ada di lembar berikutnya ya. Ini menurut jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Agus tadi kan lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makannya. Nah, ini masuk super rival. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus, artinya menjadi kasih sayang kepada Agus. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan. Power. Yang keempat, apa Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, freedom kebebasan. Yang kelima, jawabannya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Pan. Berikutnya Bu, next. Keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Sedangkan ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin politik. Hukuman dan sanksi konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambarkan di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, mengapa gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tadi, maka IPA menunjuk si Seno tadi. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Iya. Ibu Murni? Iya. Tidak. Kenapa menurut Ibu Murni kalau Ibu Murni tidak setuju? Alasannya? Ayo Bu. Ya, menurut Bu Hana deh dulu. Tidak setuju saya, Bu. Ya, Harusnya gurunya jangan mempermalukan muridnya, Bu. Iya, betul. Kalau menurut Bu Murni, Sama. alasan Bu Murni apa? Pasti beda dong dengan Ibu Hana. Karena namanya kita sikap guru itu ya istilahnya harus ini lah, Bu, menghargai teman, menghargai guru yang lain, atau menghargai anak. Jangan sampai istilahnya anak itu bikin kita down. Ya, betul sekali. Kalau menurut Ibu Siti dengan Ibu Lina? Ya pastilah tidak setuju. Ya, betul.
Ibu Desi? Saya juga tidak setuju karena itu mempengaruhi mental anak. Betul sekali. Menurut Anda tindakan Porseno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu apanya? Hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman itu kayak dihukum anaknya nggak bisa Kalau bisa menjawab. punya nggak hukuman lah bu, Ya, paling nggak ya, ya. peringatan atau enggak gini di apa kita Bagi istilahnya konsekuensinya. ya nggak istilahnya hukuman supaya dia tuh nggak malu, supaya dia Ya. semangat kayak itu nah, Bu. Betul. Hmm. Ibu-ibu semua yang hebat. Ya Allah. Membantu saya. Next, Bu. Makasih ya jawabannya. sama-sama. Next, Bu Betty. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Maaf ya kecil-kecil, pun kada melihat. Identitas gagal, identitas sukses. Nih, hukuman. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang karena mendapat keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Kalau kita menghukum kan pasti murid tersakiti. Ada yang kadang bisa dendam, walaupun dia simpan di dalam hati. Pasti ada Minder juga. Iya, betul. Siswa tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah instansi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Kalau peraturan kan pasti kita harus, karena kan ada hukuman. Dia takut akan hukuman. Seperti polisi, kita tidak pakai helm, pasti kita dikenakan sanksi. Iya, itu namanya hukuman. Karena kita takut, karena polisi salah pakai helm. Murid anak membenci peraturan, karena ada hukuman. Identitas sukses disiplin. Ada konsekuensi restitusi. Saya pun tidak terlalu melihat ya, langsung melihat ya. Sesuatu harus terjadi, itu termasuk konsekuensi, sedangkan restitusinya merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau konsekuensi kan waktunya pendek. Restitusi mengatur untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, inilah budaya positifnya di sini, negatifnya ya hukuman. Netral, kalau kan konsekuensi masih netral antara hukuman dan restitusi. Kalau restitusi sudah bagus lah budaya positifnya. Next, Bu. Nah, kita sama-sama mengerjakan kasus ya. Tapi saya tanya aja ya ibu-ibu. Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut ibu-ibu ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Pintar juga. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul. Karena kalau sebenarnya kalau tidak memakai masker sebenarnya untuk kesehatan juga ini. Ya, mengganti kertas menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Pintar-pintar ibu semua. Berjemur di lapangan basket pukul 12 yang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Betul. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman. Satu karena tidak menjawab pertanyaan. Pintar-pintar ibu-ibu cantik.
semuanya. Sudah ngerti apa yang saya jelaskan? Hebat ya, Pak. Makasih ibu-ibu jawabannya. Iya, Bu. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Next, Bu. Next, Bu. Ya, restitusi posisi kontrol guru. Nah, kalau gambar ini penghukum, sebenarnya sih ini termasuk pada diri saya juga. Karena diri saya pun mungkin dulunya begitu. Insya Allah kita sama-sama berubah. Penghukum, membuat merasa bersalah. Artinya kita membuat murid merasa bersalah. Dengan teman, murid saling berteman. Pemantau, bahwa guru sebagai pemantau. Manajer, guru pun sebagai manajer harus memimpin muridnya. Next, Bu Bepti. Nih, posisi kontrol guru. Ada motivasi, identitas gagal kontrol dari luar, identitas salah kasus kontrol dari luar, identitas berhasil sukses kontrol dari diri. Motivasi, menghindari hukuman, menghukum, guru berbuat menghardik atau menyakiti, menyindir, sedangkan pembuat merasa bersalah, merasa dan mengatakan seharusnya ibu keras. Teman memberi alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin seperti ini ya, Bu. Nanti ulun kasih deh yang lebih jelasnya. Karena ini tidak terlalu kelihatan. Next, Bu. Nah, posisi kontrol untuk guru. Posisi kontrol untuk guru pasti kita banyak pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Pertanyaannya misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita hanya sebagai pemantau, karena kita memantau anak. Jadi, gimana kelakuan anak di sekolah dengan imbalan memantaunya memberikan stiker bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika saat itu. Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Berapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas dikerjakan. Nanti Ibu Titi tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, di dalam kasus ini artinya Ibu pasti minta tolong bantuan terhadap Pipi dan memberikan pertanyaan kepada Pipi di mana dia tidak tertawa dan supaya bisa mengontrol dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kasus 2. Kasus 2-nya Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancing terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung menilai mereka.
dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat di dalam tasku, tolong videonya berapa? Videonya dulu. Nah, kasus 2 belum bacakan lagi lah. Kasus 2-nya yang Kalena tadi terjeda dengan baterai. Anto dan Nino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertempuran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengatakan kontak fisik menarik ke meja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancing terlepas pada saat ibu guru piket langsung melerai mereka. Nah, berarti ibu gurunya di sini melerai, tidak melihatkan mereka berkelahi. Dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menanyakan keduanya, terutama Dino. Pokoknya kita kalau ada yang kejadian seperti ini pasti dibawa ke ruang kepala sekolah dan anaknya langsung ditanya. Seperti ini, Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah-marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita. Bu Beb, Pick a time. Make me letter. Make Ini? Iya. Oke, next. belum Bu, ulang. Kasus tadi. Mengenai itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan-kesalahan hatinya. Nah, Dino akhirnya bercerita kepada yang itu tadi, Ibu Suti tadi, mengalir dengan sendirinya tanpa ditanya dengan pertanyaan pemantiknya, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Seperti apa Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, artinya dia mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Bu. Nah, Dino berpikir sejenak, namun Ibu Suti berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Ini dari pertanyaan yang Ibu Suti tadi ya, kepala sekolah, biar membuat Dino bertanggung jawab dari kesalahannya. Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menggapainya. Yang mengajari saya, siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata usaha. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bersama dan bersenandung beberapa kali, artinya mereka sudah bermaaf-maafan. Kita breaking dulu ya Bu, biar Semangat. Semangat. Oke. Oke semuanya. Oke. Semangat. Kasih semangat.
biar Bu Hana kasihan anak Sidin. Bu Siti sudah. Nah, kalau saya bilang pagi tepuk 1, kalaunya siang tepuk 2 kali, kalaunya malam jangan ditepuk tangannya, ini saja. Siap? Siap. Dengarkan instruksi saya ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk malam. Nah, belum fokus. Kalau malam tidak bertepuk. Kita ulang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Malam. Hebat ibu semua. Sudah fokus. Terus, sekarang ice breaking yang kedua. Saya contohkan dulu ya. Ini misalnya saya. Saya perkenalkan, saya alamat rumah saya di Istanbul, saya dari TK Bina Putra. Saya contohkan lagi ya, SBK yang kedua. Alamat rumah saya dari Istanbul. Kalau saya mengajar di TK Bina Putra, nama saya Ibu Sauda. Akhirannya H. Halo Bandung, ibu kota pria. Ibu. Sudah lama beda berjumpa dengan kau. Ayo Bu. Sekarang setelah menjadi lautan api, merindu kembali. Kami silakan ibu selanjutnya, Ibu Muni. Silakan maju. Ayo. Nanti Ibu Muni nunjuk ibu yang selanjutnya. Biar semuanya itu lagi ya. Bu Muni, I. Lagi terserah biar mengakai lagunya apapun yang dia mau. Nah, dulu alamat dulu. Ya. Biar Nama saya Ibu Murni Ahmad. Ibu Murni. Ya, Panggilannya Murni. Alamat Jalan Danau Seran, Perumahan Pesona Mandiri Permai. Alamat saya mengajar Benua Permai. Nama akhiran saya Ibu Murni. Ayo lagunya apa Bu Murni? I. Ini satu bukan apa? Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bu Murni siapa lagi? Tunjuk Ibu Murni yang selanjutnya. Ibu Lela. Ibu Lela, ayo Ibu Lela. Bu Laila. Ayo. Nama saya Ibu Laila. Almarhumah. Almarhumah di Sekumpul. Anaknya itu rumah udah tahu. Berapa kilometer dari sini? Ya, kurang lebih 20 km. Ada deh. Kimuan 15 meter aja. Hidup saya. Ya, kan mungkin. Iya. Nama? Nama Ibu Laila. Laila. A. Ayo, lagu apa? A. Aku anak Indonesia. Anjing. Ku beri nama Heli, dia suka sambil bernyanyi nyari. Heli. Kuku, Kemari. kuku, Ayo lari. jeng 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 jeng. Heli. Tuk tuk tuk. Kemari. Kuk kuk kuk. Ayo lari lari. Yeay.
halaman terakhir. Alamat saya Cempaka Sari. Ya. Asal sekolah? Asal sekolah TK? TK Bina Kota. Nama? Nama Rasulina Indapuri. Nama panggilan? Lina. Ibu Lina. A. Ayo, lagu apa A? Aku ibu sehat. Aku sehat. Aku ibu sehat. Aku anak sehat. Tubuhku kuat. Rajin dan cermat. Semasa aku bayi, aku diberi ASI, makanan bergizi. Serta imunisasi. Pilih sekarang ini siapa? Ibu Hana. Ibu Lina. Nanti dia Ibu Desi yang terakhir. Ibu Desi terakhir. Ibu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Ulun di Jalan Hidayah, Kampung Warga Tunggal. Asal sekolah. TK Bina Putra. Nama? Nama Ibu Hana. Panggilannya? Hana. 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 A lagi. Ayo A apa? Ambar pisang. Pisang baru masak. Masak sabiji. Bumbu bari tadi. Mangga lepong. Patah kayu bentok. Bentok dimakan api. Apinya cengkurupan. Yang mana batis putung. Dikit di dawang. Yang mana batis putung. Dikit di dawang. Asik. Ya, sama-sama Ibu Rahma. Ayo Ibu Rahma. Ayo Bu. Bu Rahma. Ini Rahma di depan. Ini. Biar kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama Ulun Siti Rahma. Ya. Dan alamat di Banjarbaru. Ya. Asal sekolah. Sekolah PKB Ya. Ayo namanya tadi siapa? Rahma. Aki. Ayo Rahma. Ayo lagu A. Happy birthday to you. Siapa yang lupa? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Tuyul. Ayo Beki. Tuyul berarti dong. Tuyul dong. Kenapa ya? Terima kasih. Nama saya Betty. Ya. Nama saya di Bentung Manggis, Jalan Pesona Bayangkara. Betty. I. Ayo lagu apa I? Ikan hidup di air, timbul tenggelam di laut luas. Aku ingin seperti ikan berenang-renang kian kemari, berenang-renang kian kemari. Siapa? Ibu Desi. Ibu Desi. Desi. Ayo, Ibu Desi. Ibu Desi. Desi. Kurang main bisa. Ayo Bu Desi. Ya, nama saya Desi. Saya dari Banjarbaru Selatan. Ya. Hidup apa? TK. Dari TK Bina Putra. Ya. Desi. Itulah. Ayo ini lagu apa? Inilah artis kita yang terakhir. Dangdut boleh. Lu dangdut Desi. Indonesia. Yang Indonesia lagu yang rame dong. I. Lagu Korea boleh. Tadi Ibu Rahma tadi minta Enggak kan? Sekolah. Ayo iya. Herlambang aja G menjadi G. Iya, ayo G. Ya, nama saya Pragesi Herlambang. Ya. Jadi G.
Gela, sepatu gela, gela sirama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu. Udah langsung aja. Ya. Enggak. Kita lanjut lagi ya. Yang tadi sudah 5, kita lanjut ke 6. Keyakinan kelas. Menurut Ibu Bekti, keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas. Jangan lihat penyolot. Pendapat sendiri. Ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diputuskan di kelas oleh orang-orang yang ada di dalam kelas itu sebagai peraturan untuk disepakati secara bersama. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Menurut Gosten, 1998 suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Next, Bu. Nah, budaya positif. Budaya positif terdiri dari lingkungan positif, artinya dari lingkungan sekitar kita dulu, baik lingkungan di rumah, di sekolah, maupun di dalam rumah tangga. Keyakinan kelas, ini adalah keyakinan kelas yang kita harus sepakati di dalam kelas yang membuat kelas kita nyaman, aman, tentram, dan bahagia. Peraturan kelas lah yang terakhir. Peraturan kelas ini untuk peraturan di kelas. Lanjut, Bu. Peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan terdiri selaku kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk tanggung Jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti Menghormati satu sama lain. ya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya. Menghormati Orang lain. komitmen pada tujuan dan komitmen. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk keyakinan kelasnya. Kesehatan. Ya, termasuk kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, itu termasuk keyakinan kelasnya. Menghormati orang lain dan kesabaran, betul kata Bu Rahma. Gunakan masker, termasuk keyakinan kelasnya. Kesehatan dan Makan. jangan berlari di kelas atau koridor, termasuk Keselamatan. keamanan. Nah, berarti setiap ada peraturan pasti ada keyakinan kelas. Next, Bu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Pokoknya bentuknya positif keyakinan kelas. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya setiap semester pasti kita buat keyakinan kelas. Nah, ini next, Bu Berti. Ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Bisa lah di videonya tuh. Bu. Next, Bu. Next, Bu.
lanjutinlah videonya. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat. Pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, artinya kita tidak memaksakan untuk murid harus menuruti keyakinan dari kita. Next, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari validasi tindakan yang salah dan meyakini keyakinan dan menstabilkan identitas. Next, Bu. Inilah contoh segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kalau kita menstabilkan identitas terhadap anak, kita harus bisa membuat anak ini berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, karena ibu juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya manusia pasti tidak ada sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu juga terhadap diri saya sendiri. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Next, Bu Berti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah ada dua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Next, Bu. Nah, 3. Padahal ada fotonya loh. 3. Menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas, baiknya kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini pertanyaan tematik. Saya akan tanya sama-sama kepada ibu-ibu ya. Menurut ibu-ibu aja. Menurut Bu Berti, apa sih yang kita percaya sebagai kelas, sebagai kelas atau keluarga? Menurut Bu Berti, yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. di dalam keluarga dan di dalam kelas, yang kepercayaan kita. Kepercayaan kita. Kalau di dalam kelas itu adalah orang-orang yang ada di dalam kelas tentunya. Ya. Karena bapak ibu guru atau teman-teman kita yang ada di dalam kelas. Ya. Kalau keluarga itu kalau menurut saya untuk keluarga yang inti, suami, Ya. orang tua, mungkin anak. Ya, betul. Kalau menurut Ibu Laila, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Iya. Silakan menurut Ibu Laila sendiri. Apa yang kita sepakati? Ya, peraturan keyakinan yang kita sepakati di kelas. Nilai-nilai apa sih yang harus kita ada? Nilai-nilai positifnya. Ya. Terus kalau Tolong menolong, ya. gotong royong. Ya. Kalau menurut Ibu Hana, apa bayangan kita tentang kelas ideal?
Iya banget. Iya, ini ya kata Bu Siti. Bu Lina. Yang fasilitasnya Baik. memadai. Iya, betul banget. Fasilitasnya lengkap lah. Fasilitasnya lengkap. Ya. Ini. Ruangan fasilitasnya. Ya, ruangan yang ber-AC lah yang kita inginkan. Iya. Ya, yang bersih, aman dan nyaman. Kalau menurut Ibu Desi, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi orang yang bertanggung jawab, rela membantu, menolong. Iya, betul kata Bu Desi. Next, Bu Weti. Penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu berupa video yang kita sama anak, misalnya anak berbikin kesalahan, kita menasehatinya agar anak itu mau minta maaf. Nah, sekian, terima kasih dari ibu-ibu dari saya buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini dengan semangat, dengan baik, dengan meluangkan waktu-waktunya, walaupun bersama dengan anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik mereka. Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya. Semoga mengerti ya dengan penjelasan yang saya berikan tadi, walaupun saya di sini juga masih belajar. Saling belajar lah kita, saling menolong. Tanpa kalian mungkin saya bukan apa-apa. Anggaplah sampah. Dengan adanya kalian, mungkin saya lebih berharga lah mata-mata yang lain. Karena kalian memotivasi diri saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi. Mana suaranya? Suaranya mana? Suaranya keras. Kita hari ini membuat keyakinan kelas ya, biar kelas kita tertib, nyaman, aman. Oke? Nih, ibu kasih satu-satu kertasnya ya. Tulis kalian di sini. Kalau yang ada nggak bisa nulis, nanti ibu tanya aja ya. Ambil. Nah, ambil. Tulis. Nah, ibu tulis ya, yang kalian tulis. 1, tertib. 2, datang tepat waktu. 3, tertib lagi. Ada yang sama. 4, sopan santun. Buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Nah, yang kalian tulis ada 7 bersama ibu juga menulis, ibu Murni dan Pak Titus juga menulis. Sekarang kita bikin keyakinan kelasnya biar lebih sedikit. Nah, ayo kita bikin lagi biar lebih sedikit, paling 3 atau 5 ya. Nah,
Tertib masuk. Nih ada satu, berarti sini satu tertib. Sopan santun masuk tidak? Masuk. Ya. Tapi kalau sopan santun masuk di tertib. Datang tepat waktu masuk di tertib. Tidak buang sampah sembarangan. Nah, berarti ini tidak buang sampah sembarangan berarti menjaga tidaknya kita buang. Karena ini bukan positif. Buang berarti jaga. Berarti menjaga kebersihan. Kita ganti menjaga kebersihan. Ini kita hapus sudah kan masuk di tertib. Ini sama. Ini sama. Nih tidak mukul teman berarti sayang teman. Kita tambahin lagi ya disiplin. Karena aku ini masuk disiplin. Jadi ada berapa kayak kita kelas yang kita buat? 1, 2, 3, 4, 5. Nah inilah keyakinan kelas yang kita buat. Nanti kita tempel, kita bikin poster di dinding. Oke? Oke. Nah. Nih, jagalah kebersihan tadi. Jagalah kebersihan. Kebersihan. Ini tampak dan tidak tampak. Tampak dan tidak tampak. Tidak tampak. Berarti ini Tidak membuang sampah sembarangan. berarti katanya apa? Kata bersih. Kata bersih. Bersih itu tampak. Ini kelasnya kotor. Kelasnya kotor berarti tidak tampak. Ya, sudah. Nah, sudah ya. Terima kasih. Kesepakatan kelas kita sudah terbentuk. Nanti kita pasang poster bersama-sama ya. Ya. Sekian, terima kasih dari Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa esok. Akbar tadi kenapa tidak berdoa? Temannya semuanya berdoa. Akbar lagi sakit? Tidak. Akbar tadi kenapa tidak berdoa? Temannya semuanya berdoa. Kan sebelum kita belajar harus berdoa. Berdoa. Sadar tangannya. Nah, nanti kalau Akbar esok belajar, kita berdoa dulu ya. Iya. 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 Suaranya mana? Iya, nah bagus, anak pintar. Akbar anak pintar kan? Iya, anak hebat. Jadi harus berdoa ya esok ya. Janji? Tangannya mana? Tangan janjinya? Tangannya mana? Anak pintar mana? Nah, atas dulu. Pintar, peluk ibu. Peluk. Najwa, hari ini Najwa kenapa tidak tidur? Kenapa? Kenapa? Najwa kenapa tidak mau tidur? Malah main sama temannya. Asal memperhatikan itu ya. Kalau ibu menjelaskan di depan kelas, oke? Perhatikan ibu apa yang ibu jelaskan, apa ibu tanya, nanti jawab. Ya, ya pinter. Nanti duduknya rapi, pakai istilah, pakai menjelaskan. Jangan main lagi, esok tidak main lagi ya. Perhatikan ibu di depan, ya. Anak pinter tadi. Tangannya mana? Ya, anak pinter, anak hebat kan? Harus perhatikan ibu ya, oke? Nah, belajarnya harus duduk. Duduk mana?
Tidak boleh lempar-lempar. Hamid. Oke? Oke. Tos lagi. Tosnya mana? Tosnya mana sayang? Tosnya mana? Hamid, lihat ibu. Tosnya mana? Tidak. Ini tos. Pintar. Susun